Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa diurus? Saya Menabung? pergi bang apa namanya? Bang Sulteng. Mau menabung komiu? Ya, sambil menyimpan, baca cerita juga. Banyak. Dibagi doi, itu jangan cuma Ada ditabung semua. sedikit. Mau ketemu dengan kita punya sahabat Kanda Mahci Sarkawi. Iya. Kita ketemu di dalam, Jo. Baca cerita-cerita sambil menabung, baca cerita. Oke, kalau begitu. Oke? Oke. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam, ketemu siapa Pak? Boleh saya ketemu Mahci Sarkawi? Boleh. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih ya. Mari silakan. Aduh. Gimana kabar ini Kanda? Alhamdulillah sehat. Boleh bincang-bincang Woi, boleh kenapa enggak gitu. dengan Iya. seorang pengusaha Ini seorang kebetulan ada nasabah. Oh, iya. Ya, nasabah mau bincang-bincang masalah penambahan modal apa semua ya gitu. Ya tidak apa-apa, kita sama-sama aja. datang menabung sekaligus meminjam duit. Iya, tapi ini kan rananya direksi sebagai operasional. Operasional. Kebetulan saya kenal sama beliau, nanti sampaikan kepada direksi. Ya. Mau duduk sebentar? Oh silakan. Kita santai aja ya. Iya, santai saja. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kanda Mahci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat sosmed di mana saja berada, pagi hari ini kami bincang-bincang dalam acara podcast Notesa 99. Tentu kalau bicara Notesa ini, kalau orang tua dulu kita bilang itu kita bercerita. Iya. Bercerita dari kecil sampai besar. Bercerita tentang apa saja yang mungkin Kanda Mahci tahu tentang Donggala. Oh iya. Jadi kita bicara tentang Donggala ini. Donggala masa lalu dan Donggala masa sekarang. Boleh diceritakan sedikit? Kebetulan itu Donggala. Ya. Ya, Donggala. Itu kampung halaman saya, itu Donggala. Semasa saya kecil, saya selalu ngikut orang tua di mana bertugas. Kebetulan dari berapa kita bersaudara, ada 9 orang kita bersaudara. 9 ya? 9 orang. Banyak. Kemana saja bapak saya bertugas, saya selalu dibawa serta. Yang lain-lain enggak. Umpama rumah saya di Donggala kan. Bapak saya pernah jadi Kapolsek di Toaya. Saya dibawa sampai saya pernah sekolah SD di Toaya. Iya. Kemudian pernah bapak saya bertugas di Balukang sebagai Kapolsek di Balukang. Saya dibawa lagi. Heran juga saya ya, orang tua saya itu. Iya. Saya aja sering dibawa. Saya sampai lulus SD di Balukang loh, di Sojol itu. Iya. Sehingga banyak teman saya di sana. Berarti menematkan Ya. SD di Balukang ya? Di Balukang, saya lulus SD di Balukang. Kebetulan bapak saya pindah lagi jadi Kapolsek di Lembasada. Di Banawa Selatan. Berarti itu ya. Bapak ini adalah seorang abdi negara bertugas sebagai Polri ya? Iya, orang tua saya sebagai Polri. Iya. Jadi di mana Bapak bertugas, di situ istri dan anak dibawa.
Enggak, Iya. cuma saya. Oh, cuma Iya. cuma Pak Maksi sendiri yang dibawa Iya. ya. Berarti ini satu-satunya mungkin ada ada apa ya? Ada sebuah keinginan Iya. dari orang tua, bisakah mengikuti jejak saya sebagai Polri? Kira-kira seperti itu ya. Iya, memang Oh, gitu. iya. Itu. Terlepas dari itu, Kanda selaku orang putra asli Donggala, Iya. tentu paham betul tentang Donggala ini, masa lalu dan masa sekarang. Oh, paham banget gitu. Saya paham masalah Donggala. Karena kalau dibandingkan Donggala dulu dengan sekarang, dulu Donggala itu cuma kecamatan, Pak. Kecamatan. Sedangkan ibu kota kabupaten masih berkedudukan di Palu. Iya. Gitu ya? Tapi betapa ramainya Donggala pada saat itu. Sehingga Donggala dulu dijulukin kota niaga. Kalau ada perayaan-perayaan besar keagamaan seperti Lebaran, orang Palu belanjanya di Donggala. Belanja pakaian, sembako, semua di Donggala itu lengkap. Di Palu belum ada apa-apanya. Karena Donggala punya Ya. salah satu dermaga. Punya pelabuhan. Ya. Ya, jadi masalah ekonomi barang-barang itu masuknya dari Donggala. Iya, terlepas dari itu, di mata orang nasional dulu, di tahun-tahun dulu ya, orang mengenal Palu itu Donggala. Iya, Kan gitu. Orang mengenal Palu itu Donggala. enggak, saya kan pernah di kapal patroli bea cukai. Ya, itu. Itu peta yang kita gunakan ya di kapal. Saat bertugas ini ya. Nah, itu dikenal situ Donggala saja. Karena dulu daerah pelabuhan, ya, tempatnya kapal berlabuh. Itu masalah marine, masalah transportasi laut. Semua dari lokal maupun internasional itu cuman kalau di Sulawesi itu di Sulawesi Tengah khususnya cuman Donggala dikenal, yang lain enggak. Iya, selama sempat saya dengar menjadi abdi negara di mana itu? Boleh dijelaskan? Oh ya, saya kebetulan sudah pensiun tahun 2020 dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saya bertugas pertama-tama itu di daerah Sulawesi Tengah, termasuk Donggala, Palu, Pantoloan, Toli-Toli. Dan saya pernah ditempati di kapal patroli selama 7 tahun. Yang mengairi samudra Laut Sulawesi, orang bilang ya. Terutama perbatasan Malaysia Tawau, Filipina, dan Singapura. Saya selama 7 tahun, Pak, mengabdi di kapal patroli bea dan cukai. Kemudian saya dimutasikan ke Jakarta. Di Jakarta, saya pernah di bandara, pernah di Tanjung Priok, pernah di kantor pusat, pernah di Bogor, yang meliputi wilayah sampai Jawa Barat, dan Bekasi. Setelah itu saya pensiun tahun 2020. Saya kira-kira kurang lebih 2 tahun mau pensiun. Saya minta balik ke Sulawesi Tengah. Karena apa, Pak? Prinsip saya balik ke Sulawesi Tengah, saya masih memangku jabatan sebagai PNS. Karena kalau saya sudah pensiun baru balik, ntar tanggapan masyarakat, wah udah pensiun baru balik kampung nih. Nah gitu. Jadi paling tidak sisa-sisa tugas saya mau mengabdi kepada kampung halaman saya. Tadi di akhir masa pensiun 2 tahun kalau nggak salah lagi, setelah itu Iya. balik ke Palu, Sulawesi Tengah. Tentu selaku putra daerah Donggala, apa impian untuk mewujudkan Donggala bangkit atau Donggala model apa saja 2024 ke depan? Terus terang,
Saya kan sering ke Donggala. Ya. Karena itu merupakan kampung halaman saya. Walaupun saya berdomisili di Palu. Ya, saya tetap selalu ke Donggala. Tapi saya sangat sedih dan terenyuh melihat kampung halaman saya sebagai Kabupaten Donggala yang sudah berkedudukan di Donggala, ibu kotanya. Tapi dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Sulawesi Tengah, tidak bisa kita samain dengan Donggala. Karena Donggala saya lihat agak terpuruk. Masalah pembangunan lah, masalah penataan kota, dan lain-lain. Padahal Donggala itu banyak hal-hal yang perlu kita angkat, terutama pariwisata. Pariwisatanya tidak kalah dengan daerah lain. Cuman saya lihat pariwisatanya itu belum dikelola secara profesional. Nah, itu dia bicara tentang pariwisata paragraf namanya. Iya. Pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, berbicara tentang itu, tentu Donggala ini punya banyak destinasi. Ada beberapa pulau, ada beberapa tempat wisata, katakanlah itu seperti Bone Bulan, Pusat Laut, Sentase kalau bahasa Kailinya. Terus ada apalagi di Mambarano. Nah, ini kan harus dikelola sedemikian apiknya, sedemikian rapinya oleh pemimpin-pemimpin Donggala ke depan. Nah, kira-kira tujuan ke sana Kanda itu apa terhadap pariwisata, pendidikan dan sebagainya? Itu pariwisata itu merupakan salah satu yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perekonomian di daerah itu. Kita harus kelola secara profesional sehingga menarik para turis lokal, kalau bisa sekalian mancanegara. Kenapa tidak? Itu merupakan penghasilan daerah. Betul. Dan juga masyarakat bisa sejahtera melalui itu. Mereka punya jualan ada. Baik itu jualan yang sifatnya peninggalan-peninggalan dulu atau yang modern, kita kolaborasikan aja. Artinya ekonomi kecil, ekonomi kreatif itu yang kita harus bangkitkan. Oke. Terlepas dari itu, nah kita bicara dari Donggala sampai ke penghujung abjad. Nah, ada enggak tujuan, niat baik Anda untuk bisa bertarung ke dunia politik di 2024? Itu yang saya mau tanya. Sebenarnya berbicara masalah politik ke depan, khususnya 2024. Saya sebelumnya, mohon maaf, sebenarnya saya belum ranah untuk bercerita masalah politik. Paling tidak, saya menjaga jabatan saya sekarang. Saya dipercayakan oleh Gubernur Bapak Haji Rusdi Mastura sebagai salah satu komisaris di Bank Sulteng. Saya berterima kasih banyak. Jadi melalui jabatan ini juga saya tidak lupa berterima kasih kepada mantan Gubernur Pak Dr. Andes Haji Longki Janggola MSI, yang mana awalnya beliau yang mendorong saya untuk balik ke Sulawesi Tengah, karena beliau katakan, kamu menetap di Jakarta beserta keluarga kamu, tapi masa depan kamu tidak laku terjual di Tanah Jawa. Kamu harus balik ke Sulawesi Tengah. Saya merasa dikasih artinya gambaran sama Pak Longki itu, sehingga saya minta, sebelum saya pensiun, saya minta pindah ke Sulawesi Tengah. Tapi alhamdulillah, saya bersyukur inilah memang saya dapat. Saya masih dipercaya sama pemerintah Sulawesi Tengah, dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Haji Rusdi Mastura, yang menunjuk saya sebagai komisaris di Bank Sulteng. Jadi masalah politik sebenarnya kalau secara hitung-hitungan saya sudah nyaman di Bank BPD. Tapi ada beberapa tokoh masyarakat dari Donggala datang bertemu saya mengatakan bahwa
Pak Maksi Sarkawi sebagai putra Donggala bantu kami untuk membangun Donggala ini. Karena selama ini ya Bapak sendiri yang lihat, kita tidak perlu cerita dia bilang bagaimana keadaan Donggala. Jadi saya merasa terpanggil Pak untuk bersama-sama masyarakat Donggala membangun dan memajukan Donggala sebagai kabupaten tertua yang sempat melahirkan beberapa kabupaten yang notabene sekarang kabupaten dilahirkan itu Pak lebih sejahtera daripada Kabupaten Donggala. Itulah yang membuat saya keterpanggilan untuk bersama-sama masyarakat. Karena tanpa masyarakat juga saya tidak bisa berbuat apa-apa, Pak. Betul. Masyarakat itu adalah pekerja-pekerja. Terutama jangan kita sepelekan seperti nelayan, petani, tukang lain. Itu semua yang bisa mengangkat harkat daripada Kabupaten Donggala. Di samping kita punya SDM, maksud saya pegawai-pegawai di Pemda itu harus SDM-nya yang mumpuni. Nah, jangan hanya terima gaji dari negara, tapi kita tidak mengabdikan diri. Karena pepatah mengatakan, di mana langit kita junjung, di situ tanah kita pijak. Ngomong-ngomong Kumiu ini, saya terus terang saya baru kenal, cuma saya lihat di media sosial sering tampil. Tapi sering bawa, ciri-khasnya bawa tas. Apa isinya Kumiu ini? Jadi berbagai macam hal yang ada di dalam, baik itu handphone, KTP dan sebagainya, saya harus bawa tas itu. Begitu ini kan. Terima kasih pemirsa, sahabat podcast Notesa 99 bercerita tentang Donggala dengan putra asli Donggala, namanya Pak Maksi Sarkawi. Beliau ini adalah murni ASN yang mengabdi di kantor Bea Cukai. Ya, untuk itu moga-moga pertemuan kita pada pagi hari ini punya makna tersendiri, dengan tujuan tersendiri, dan berharap kepada Pak Maksi Sarkawi untuk ikut ramai dalam bursa pencalonan Bupati Donggala 2024. Saya mau tanya, harapannya Anda Maksi Sarkawi untuk Donggala hari ini dan esok? Harapan saya untuk Kabupaten Donggala yang saya cintai, Donggala harus di bawah kepemimpinan orang-orang bijak yang mementingkan masyarakat banyak. Dan masyarakat harus sinergi sama pemerintah demi tujuan dan maksud daripada masyarakat. Itulah keinginan saya. Sehingga Donggala ini kota antik kata orang, kota tua, tapi jangan kita pesimis dengan apa yang dikatakan orang. Kita akan majukan Donggala. Insya Allah, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan saya untuk maju pada Pilkada 2024 sebagai Bupati Donggala, saya bersedia dan siap. Tapi saya harap masyarakat tetap mengawal dan membantu saya apabila saya sebagai bupati dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkannya. Sahabat sosmed di mana saja berada, bersama Pak Maksi Sarkawi yang kita ketahui bersama menurut berita di sana sini, beliau ini adalah seorang ASN aktif dan juga diperbantukan, diberikan kepercayaan oleh Bapak Rusdi Mastura sebagai salah satu komisaris Bank Pembangunan Sulawesi Tengah. Sahabat sosmed Notesa 99, itulah kami bersama teman-teman, bersama
Pak Zul bersama Pak Maksi, Pak Ahmad pada pagi hari ini. Semoga pertemuan ini memberikan makna tersendiri dan memajukan Donggala yang seperti diharapkan tadi. Salam kompak selalu. Ciao.